Pentingnya pembinaan prodiakon. Pembinaan untuk prodiakon sangat penting karena peran mereka menyangkut pelayanan liturgis dan pastoral yang membutuhkan pemahaman mendalam akan iman, tugas, dan tanggung jawab gereja. Sekurang-kurangnya ada 6 alasan mengapa pembinaan prodiakon sangat perlu. Yang pertama, memperdalam pemahaman iman Katolik. 1. Dasar teologi dan liturgis. Prodiakon harus memahami ajaran gereja, khususnya tentang Ekaristi, sakramen-sakramen, dan liturgi, sehingga mereka dapat melayani dengan benar sesuai dengan tradisi dan aturan gereja Katolik. Yang kedua, pengetahuan kitab suci. Pembinaan mencakup studi kitab suci agar mereka dapat menjadi pewarta sabda Allah yang efektif. Alasan kedua, meningkatkan kompetensi liturgi. Ada 2 hal. Yang pertama, keterampilan praktis. Prodiakon perlu dilatih bagaimana melayani komuni kudus, memimpin ibadah sabda, dan melaksanakan pelayanan liturgis lainnya dengan hikmat dan tepat. Yang kedua, pemahaman rubrik liturgis. Mereka perlu memahami aturan-aturan liturgi agar pelayanan mereka sesuai dengan pedoman liturgi gereja. Yang ketiga, membentuk spiritual pelayanan. Yang pertama, kehidupan doa. Pembinaan membantu prodiakon memiliki kedekatan dengan Tuhan melalui doa pribadi dan komunitas. Yang kedua, teladan hidup Kristiani. Prodiakon dipanggil untuk menjadi teladan iman dan moral bagi umat. Pembinaan membantu mereka membangun integritas dan kedewasaan spiritual atau kehidupan rohani mereka. Yang keempat, menyediakan pendampingan pastoral. Ada 2 hal yang perlu kita menyediakan pendampingan pastoral. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Prodiakon perlu dibekali keterampilan komunikasi untuk menyampaikan penghiburan, bimbingan, pendampingan kepada umat, terutama yang sakit dan mengalami kesulitan. Yang kedua, pemahaman situasi umat. Melalui pembinaan mereka belajar menangani berbagai situasi pastoral, seperti memberikan penghiburan atau memfasilitasi penyelesaian konflik di antara umat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan imam. 1. Kerja tim. Pembinaan membantu prodiakon memahami perannya sebagai pembantu imam, bekerja sama dalam semangat pelayanan dan ketaatan. Yang kedua, kepemimpinan yang melayani. Mereka semua dilatih untuk melayani dengan rendah hati dan tidak mengambil peran yang menjadi hak khusus seorang imam. Yang keenam, penyesuaian dengan tantangan zaman. Pertama, kontekstualisasi pelayanan. Pembinaan membantu prodiakon untuk merespon kebutuhan umat dalam konteks budaya dan sosial yang terus-menerus berubah. Yang kedua, penggunaan teknologi. Di zaman modern, pembinaan juga dapat mencakup pelatihan penggunaan teknologi untuk pelayanan pastoral, seperti komunikasi digital. Pentingnya pembinaan berkelanjutan. Ada 2 hal, yaitu refleksi dan evaluasi. Pembinaan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkelanjutan agar prodiakon dapat terus berkembang dalam tugas pelayanannya. Yang kedua, retret dan rekoleksi.
Prodiakon perlu mengikuti retret atau rekoleksi untuk memperbaharui semangat pelayanan mereka. Dengan demikian, dengan pembinaan yang baik, pendampingan yang baik, prodiakon dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kesadaran, penuh kemampuan, dan iman, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi gereja dan umat Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua.